Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Bulanila dengan nomor NPM 237580003. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas lab mata kuliah infrastruktur dan otomasi jaringan, yaitu 3.3.11 Software Version Control Gear. Oke. Jadi di lab ini kita akan em, mempraktikkan dasar-dasar dari Git. Git merupakan sebuah sistem kontrol versi terdistribusi. Nah, kemudian kita akan mempelajari fitur-fitur penting yang dibutuhkan untuk berkolaborasi dalam proyek software. Praktikum ini juga mencakup integrasi repositori Git lokal dengan GitHub yang merupakan layanan berbasis Flow. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa meluncurkan VM device, terus menginisialisasi repositori Git lokal, kemudian menambah, mengubah, dan melacak perubahan pada file repositori Git. Lalu kita bisa mengintegrasikan repositori Git lokal dengan GitHub. Nah, langsung aja ke part yang pertama, meluncurkan device VM. Step 1, kita akan meluncurkan VM device. Nah, namun jika kita belum menyelesaikan lab sebelumnya untuk menginstal VM, maka kita harus melakukan itu terlebih dahulu. Nah, kalau udah, di sini kan saya sudah ada VM device. Nah, ini sudah saya jalankan juga. Nah, di sini itu merupakan langkah persiapan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja kita siap, dan praktikum ini akan kita lakukan di dalam VM. Kemudian part kedua, kita akan menginisialisasi Git. Yang pertama, kita harus membuka terminal. Lalu di sini kita akan menggunakan perintah ls. Namun kita harus memulai terminal dengan menggunakan perintah git config global untuk mengatur nama pengguna dan email kita. Jadi kita jalankan git config global sambil input. Kemudian kita akan menggunakan perintah cd untuk masuk ke direktori lab disk test. cd lab .net script start. Nah, ini kita udah masuk ke repository lab.net. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan git config. Sebentar, kita gunain git config plus global username. Kemudian git config global
email. Kita keluar lagi dari repositorinya tadi. Di sini kita akan menggunakan perintah git config global username git config global username. Ini ya, kita kasih tanda petik terus masukin username kita. Kemudian kita masukin yang emailnya. Jadi sama kayak sebelumnya, perintahnya git config global user email. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat git config tadi udah. Kita lihat lagi, kita cek git config. Nah, ini udah muncul, artinya kita udah berhasil membuat username dan juga email user global. Selanjutnya kita akan masuk ke directory lab/devnet/src. Ini setelah masuk, kemudian kita membuat repositori baru namanya git intro. Terakhir git scripting. Kemudian kita cd git script intro untuk masuk ke directory yang kita buat. Sekarang kita udah ada di directory git intro yang tadi udah kita buat. Kemudian di sini kita git ini untuk mengubah repository git lokal dan memulai cek tes kita jalankan git init. Oke. Lalu kita akan menjalankan ls a untuk melihat isi dari directory. Kemudian di sini kita akan menggunakan perintah git status untuk memeriksa status dari repository git. Nah, ini nama sekalian dan no commit yet karena kita belum melakukan commit apapun di sini. Tapi artinya kita sudah terhubung dari repository lokal ke repository global.
Kemudian kita lanjut ke step 3, yaitu staging and committing file. Nah, yang pertama kita akan membuat file baru yang namanya device.txt dengan menggunakan perintah echo. Jadi ini echo ini fungsinya untuk membuat sebuah file. Nah, nanti isi filenya adalah I am on my way to casting the before event SL. Nah, terus di sini disimpan sebagai nama device.txt. Nah, langsung aja kita jalankan dan isi apa namanya isi filenya dengan sesuai dengan panduan di sini. Kita jalankan echo device. Kita cek. Jadi tadi kalau sebelum kita udah membuat file txt dengan perintah echo, nah sekarang kita cek dengan menggunakan ls itu filenya udah ada di dalam repository kita. Nah kita cek lagi menggunakan ls min la. Nah ini ya udah kelihatan. Kemudian kita akan cek repository status dengan menggunakan git status. Nah di sini kita akan melihat file di txt ini sebagai index file karena git itu tahu kalau file ini ada tapi belum mulai untuk mengeceknya. Artinya di sini kita menunjukkan bahwa file baru yang belum ditambahkan ke dalam proses kontroversi. Nah, kita cek menggunakan git status. Nah, ini ya, ada uncheck file namanya device.txt. Kemudian kita akan menggunakan perintah git add untuk menambahkan file device.txt yang artinya kita persiapkan untuk commit. Nah, langsung aja kita gunakan perintah git add untuk kita tambahkan file device.txt. Nah, kalau sudah lalu kita akan cek git status lagi apakah sebelumnya device.txt ini masih uncheck file. Nah sekarang akan berubah menjadi new file dan change to be commit, artinya file tersebut sudah ditambahkan namun belum di commit. Kita cek git status. Nah ini udah ada ya, sebelum masih uncheck file, sekarang udah ketambah new file namun belum kita commit. Kemudian step selanjutnya kita akan menggunakan perintah git commit untuk merekam snapshot file ke repository
repository. Nah, di sini merupakan uh, langkah untuk memilih file mana yang ingin kita masukkan ke dalam commit. Nah, commit ini merupakan tindakan untuk merekam perubahan secara permanen di riwayat repository. Jadi, setiap commit itu pastinya memiliki file ID commit. Nah, kita gunain git commit, lalu kita gunakan pesannya committing defense.txt to begin taking change. Git commit n. Kemudian kita enter. Nah, di sini kelihatan bahwa satu file change, dua impression. Jadi di sini create mode defense.txt. Nah, ini adalah ID commit yang kita muncul ketika kita mengcommit defense.txt. Kemudian kita akan menggunakan git log untuk melihat riwayat commit yang menampilkan ID commit sama pembuat, tanggal, dan pesan commitnya. Nah, jadi pesan ini tuh sangat penting untuk mengecek semua perubahan yang telah kita buat di project kita. Git log. Nah, ini kelihatan bahwa author Amanda Bulan dengan email amandabulan@gmail.com pada tanggal Kamis tanggal 11 September jam sekian itu telah mengkomit di fast.txt. Artinya pekerjaan kita yang tadi kita buat itu sudah tercatat. Selanjutnya, part keempat, kita akan memodifikasi dan melacak perubahan file. Jadi yang pertama kita akan memodifikasi file di txt dengan menambahkan baris baru menggunakan perintah echo I am beginning to understand Git. Ini kita langsung aja jangan lupa. Jadi kalau sebelumnya kita itu cuma menggunakan sekali tanda untuk kita memasukkan input ke dalam file di txt, nah sekarang kita menggunakan dua tanda lebih besar dari itu untuk artinya menambahkan, bukan hanya membuat. Jadi kalau membuat, yang file sebelumnya itu terhapus dan tersimpan dengan file ini, nah kalau sekarang itu kita tambahkan. Ya, nanti kita jalankan echo, lalu salin tambahkan. Nah, sekarang kita bisa cek perubahan yang terjadi pada file di test.txt dengan menggunakan perintah cat. Seperti ini, kita coba jalankan cat test.txt. Nah, ini yang sebelumnya itu cuman I am on my way to passing the Kiko defense exam. Nah sekarang kan kita udah tambahin baris baru, itu dia nambah di dalam file defense.txt. I am beginning to understand Git. Nah, ini yang barusan kita tambahin. Lanjut, sekarang kita akan melihat status Git ini menggunakan perintah git status. Git status.
file di test.exe sekarang statusnya adalah modified. Karena apa? Karena sebelumnya kita telah menambahkan baris baru pada file tersebut. Maka dari itu, kita juga harus menggunakan git add lalu git commit untuk uh, untuk menyeimbangkan antara direktori lokal dengan direktori global. Karena sebelumnya kita cuma mengubah file di flash.exe ini di direktori lokal. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah lalu kita akan melakukan stage perubahan baru. Jadi setelah untuk semua file yang udah kita commit itu ketika kita menambahkan perubahan baru itu tetap harus kita stage lagi sebelum bisa di commit. Nah, jadi kita harus commit baru dengan menambahkan menggunakan perintah git add dan git commit. Kita git add dulu. Lalu git commit m. Nah ini udah ketambah, kita cek lagi git statusnya git log. Nah ini kita udah punya dua commit yang sebelumnya kita cuma menambahkan file. Nah di sini kita menambahkan perubahan file lalu kita commit. Selanjutnya kita ini udah, kita lanjut untuk part kelima yaitu branch dan merging atau penggabung. Nah, langkah pertama kita akan membuat branch baru bernama feature dengan menggunakan perintah git branch feature. Jadi branch ini atau cabang bahasa Indonesia-nya itu merupakan fitur inti Git yang memungkinkan kita bekerja di area terpisah dari kode tanpa mengaruhi cabang utama, sehingga ini bisa mencegah perubahan yang tidak disengaja. Nah, kita coba jalanin git branch feature. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah git branch untuk melihat cabang apa saja sih, branch apa saja sih yang ada. Git branch di sini itu ada branch yang baru kita buat yaitu branch feature dan branch asli kita yaitu branch master. Selanjutnya kita akan beralih ke branch feature menggunakan perintah git checkout feature. Nah, kita coba jalankan dulu git checkout feature. Checkout feature. Nah,
Di sini ada output yaitu switch to branch feature. Artinya kita beralih ke branch atau cabang feature. Nah, untuk memastikan bahwa kita tuh beneran beralih gak sih ke branch feature, itu kita bisa menggunakan perintah git branch lagi nah, untuk melihat kita ada di cabang mana. Git branch. Oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan file device lagi ke branch feature. Kalau sebelumnya kita tambahin di branch master, nah sekarang kita tambahin di branch feature. Jadi sama dengan menggunakan perintah echo lalu masukin nama filenya yaitu di test.txt. Nah, isi filenya di sini kita pakai tanda kutip. This is text was added originally while in the feature branch. Kita langsung aja kita jalankan echo. Kemudian kita ketik nama filenya di test.txt. Nah, kemudian di sini kita akan cek apakah file txt ini sudah terbuat dan isinya itu apa sih gitu dengan menggunakan perintah set device dot txt. Nah, ini kita udah menambahkan baris baru di dalam branch feature. Selanjutnya kita akan mengcommit lagi file device.txt ke dalam branch feature menggunakan perintah git add device.txt. Lalu kita akan menggunakan git status untuk melihat status dari file yang ada di branch feature. Nah, di sini file device.txt itu statusnya adalah modify. Kalau modify artinya kita perlu mengcommit lagi ke dalam repository global karena perubahannya cuma dicatat di repository lokal. Selanjutnya di step 6 kita akan menjalankan perintah git commit. Nah, ini ini pesannya. Jadi ketika kita commit itu kita harus mengadakan pesan yang cukup deskriptif supaya dapat dimengerti oleh pengguna lain. Nah, di sini terdapat tulisan satu file change, dua insertion. Jadi di sini artinya satu file diubah, kemudian dua penambahan. Gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah git log untuk melihat log dari repository kita. Nah, ini udah ada 3 perubahan di repository kita.
perubahan kita itu tercatat di repository. Kemudian kita akan beralih ke branch master kembali. Kalau tadi kita masih di feature, nah sekarang kita akan beralih ke branch master dengan menggunakan perintah git checkout. Git checkout master lalu kita git branch untuk kompilasi. Nah, sekarang kita ada di repository master. Selanjutnya, kita akan melihat file device menggunakan perintah get device dot Oke. Selanjutnya kita akan kita belum git merge. Jadi kita git merge dulu. Ini untuk mengintegrasikan fitur yang kita buat ke dalam cabang utama proyek. Nah, setelah penggabungan itu berhasil, nah nanti isi dari file repository dari branch master itu akan diperbarui sesuai uh, dengan repository branch feature. Oke, kita git merge dulu. Filter baru kita cat lagi. Nah, sekarang itu filenya udah berubah. Yang sebelumnya kita cuma sampai I am beginning to understand it. Nah, sekarang karena kita udah git merge untuk branch feature dan branch master, itu penambahan yang kita tambahkan di branch feature itu sekarang ditambahkan juga di branch master. Kemudian di sini kita step 9 akan menghapus branch feature dengan cara git branch min d feature. Kita jalankan git branch min d feature. Nah, ini delete branch feature was ini ID-nya. Jadi kita udah menghapus branch feature. Kemudian kita akan melihat lagi dengan untuk memvalidasi menggunakan git branch. Kita lihat apakah masih ada branch feature di sini. Nah, sekarang hanya ada branch master artinya kita sudah berhasil menghapus branch feature. Kemudian di part 6 kita akan menangani konflik penggabungan. Yang pertama, kita akan membuat cabang baru bernama test. Git branch test. Lalu kita git checkout test itu untuk beralih ke branch test.
kita validasi lagi apakah kita sekarang sudah beralih ke branch test. Nah, sekarang kita sudah ada di branch test. Selanjutnya, kita akan menggunakan cat defense.txt untuk melihat file dari defense. Cat defense.txt. Nah, ini masih sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan mengubah kata Cisco menjadi metafat di dalam file defense.txt. Nah, jadi kan di sini ada kata Cisco. Nah, kita akan ubah menjadi kata metafat. Dengan cara apa? Dengan cara mengetikkan perintah set script i, lalu kita ketik ini ketik s slash Cisco slash metafat. Set script i s metafat, lalu filenya dot. Selanjutnya kita verifikasi lagi dengan menggunakan cat. Sekarang yang sebelumnya masih Cisco sekarang berubah jadi metafat. Selanjutnya kita akan commit lagi perubahan tersebut dengan perintah git commit a n change equal to metafat. Jadi ini deskripsinya adalah merubah Cisco menjadi metafat. Git commit a n lalu deskripsi. Nah, di sini udah kita tambahin. Lalu kita beralih lagi ke branch master menggunakan perintah git breakpoint. Lalu kita verifikasi apakah kita udah berhasil berubah ke branch master. Nah, sekarang kita udah ada di branch master. Selanjutnya kita akan merubah Cisco menjadi kata defnet di dalam file defense.txt di branch master. Set i defense dot. Kemudian kita akan verifikasi apakah file tersebut sudah berhasil berubah. Nah, di sini sebelumnya Cisco menjadi defense. Lalu kita akan menggunakan perintah git commit untuk mengcommit perubahan yang terjadi di dalam branch master. Git commit min a min n kemudian descripting. Sudah. Lalu kita akan git commit kita berubah lagi kita menyamakan kedua repository.
di dalam pendidikan CFP ini tidak bisa dimenangkan secara otomatis karena ada perbedaan konflik dan komitmen. Kita cek dulu jeblok. Sekarang ada perubahan 1, 2, 3, 4 empat perubahan. Oke, selanjutnya kita akan add request lagi. Nah, ini ada perbedaan di sini itu branch match, branch master. Nah di sini branch test. Kita bisa menggunakan perintah pin untuk menyelesaikan konflik secara manual dan memilih versi yang kita inginkan. Nah, tadi ada dua versi, versi test dan versi master. Jadi kita bisa menggunakan perintah pin. Nah, sini kita bisa ubah yang mau kita pilih. Nah, di sini dan kita cut lagi. Oke, kita menggunakan perintah DB. Nah, kemudian kita hapus bagian tab, lalu ini di bagian lalu kita gunakan ESC titik 2 WQ lalu enter. Oke, titik 2 WQ enter. Ini kemudian kita lihat verifikasi menggunakan perintah. Ini udah berubah. Lalu kita akan komit lagi menggunakan bisa commit understand dengan pesannya adalah manually manage from testing.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke step ke-7 untuk mengintegrasikan Git dengan GitHub. Nah, kita akan membuat akun GitHub dan buat repositori baru, namanya adalah device strip studi strip team. Nah, sini kita buka Chrome web browser di dalam virtual machine. Kita tunggu aja. Nah, kemudian di sini kita akan uh, login ke akun GitHub. Kemudian nanti kita akan login. Namun jika belum kita bisa sign in terlebih dahulu. Kita masukin username atau email address kita. Lalu masukin passwordnya. Lalu ini kita udah masuk ke dalam dashboard GitHub kita. Selanjutnya kita akan membuat repository. Select new repository button or click the plus icon. Kemudian kita pilih new repository. Di sini. Start. Oke, jadi di sini dari tadi saya buka GitHub di Chromium web browser, tapi loading terus, muter-muter aja. Jadi saya nggak bisa nambahin repository baru di dalam Git. Dari itu saya akan menambahkan langsung aja di Chrome saya, GitHub. Saya akan login di sini. Kemudian kita di sini akan menambahkan repository baru dengan nama device strip studi strip team. Ini repository namanya device studi strip team. Descriptionnya kita tambahin working together to pass the device texture. Lalu public or private diubah jadi private. Kemudian kita pilih script repository.
direktori baru namanya lab.net default.net src/git/info. Tapi sebelum itu kita keluar dulu, kita kembali ke repository, ke directory default lab ps. Jadi, kemudian kita akan masuk ke directory lab. Kemudian kita akan membuat directory baru namanya device study team. Yang ini ya, lalu kita masuk ke directory device study. Selanjutnya kita akan copy file device.txt dan kita ketik kemudian kita lanjut ls di directory yang di sini di dalam directory device study team sudah ada file device. Lanjut kita add device mengubah dengan GitHub dengan yang tadi kita buat namanya sama. Misalnya saya udah sesuai dan kesimpulannya sesuai dengan yang di GitHub saya. Saya lanjut ke git remote untuk remote ini kita ambil seperti kemudian kita jalankan git remote origin git remote origin kemudian kita cancel baru kita
ujian semester tidak ada komit apapun, lalu kita sukses, kita lalu kita komit dengan deskripsi activity file ke device di add git commit n selanjutnya kita bisa copy. Nah, ini udah ada di repository kita studi. Kemudian kita push original file. Fokus ke repository kita. Kemudian bulan Oke, jadi kan tadi saya jalankan get push original. Sebenarnya passwordnya ini karena tadi saya pakai password GitHub itu ditolak terus, jadi saya menggunakan akses token. Kemudian kita generate password.
Token ini akan digunakan untuk masukin password. Nah, ini itu udah berhasil. Jadi kita cek di GitHub. Namanya itu tadi request. Kita lihat apakah komputer sudah selesai. Nah ini, add device critical to device security. Sampai di sini, akhirnya pengerjaan lab 3311 ini sudah berhasil. Kita udah jatuhin target, terus verifikasi di GitHub. Begitu dulu penjelasan dari video 3.3.11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.